Halo sahabat film, gimana kabarnya? Sudahkah Anda mengencrit di pagi hari? Oke, sekedar info aja nih, terutama buat subscriber gua. Bang, kok sekarang channel ini bukannya ke game malah ke film? Nah, jadi sesuai postingan gue yang kemarin. Nah, jadi di channel ini tuh bakal gamenya tetap ada, terus filmnya juga tetap ada gitu. Jadi nantinya bakal gue bikinin playlist biar nggak nyatu gitu. Oke, mungkin karena video ini bakal sedikit panjang, tanpa berlama lagi, langsung kita babacot aja cuy. Hi, you've reached Nikki. It's me. Film diawali dengan seorang gadis cantik mantan saya pas zaman SMA, yaitu yang bernama si Samantha. Nah, Samantha sendiri dia lagi ngehadirin sebuah acara di rumah temennya. Pas berjalan masuk, dia disambut sama temennya yang bernama si Alice. Dan di sini si Alice bertanya, kenapa dia gak bareng si Nikki? Terus si Samantha juga menjawab, dia lagi sibuk sama pekerjaannya. Mungkin dia bakal nyusul nanti. Tapi di sini ada yang aneh nih guys. Tapi ternyata si Nikki itu bukanlah seorang pria, melainkan dia adalah seorang wanita cuy. Sangat bagong. Nah, jadi itu alasan gue kenapa dulu gue putusin Samantha, karena dia gak suka kintil aing gitu. Goblok gitu. Oke, lanjut. Saya pun pergi buat ngambilin si Samantha segelas ciu. Samantha yang lagi nunggu seorang diri ini seperti lagi dipantau sama pria misterius. Tidak lama kemudian, Samantha didatangi sama pria yang bernama si Relly. Relly diketahui sudah lama menyukai Samantha, namun karena Samantha gak suka kintil dan gak suka sama si Relly, si Samantha tuh berusaha buat ngehindar dari si Relly. Lalu si Samantha tuh pergi buat nemuin si Alice yang lagi nyiapin ciu tadi. Dan di sini si Alice ngajak si Samantha buat minum 4 gelas. Tapi pada dasarnya emang si Samantha tuh bukanlah seorang pemabuk, dia menolaknya. Tapi dengan paksaan Alice yang begitu kuat, akhirnya si Samantha juga mau minum itu ciu tuh. Nah, anehnya di sini si Alice yang ngajak, tapi dia yang nggak minum. Kan aneh itu, goblok. Nah, Samantha yang udah mulai naik tarik ini mencoba menelpon si Nikki yang gak kunjung datang. Samantha berkata bahwa ia sudah rindu sama si Nikki. Namun si Nikki berkata, kita ketemu besok aja ya, soalnya kalau sekarang aku gak sempet. Nah, Samantha yang sedang sendirian lagi tiba-tiba didatangi sama pria misterius. Dalam keadaan naik tarik, Samantha bahkan tidak curiga sama sekali sama pria ini. Pria misterius itu mengaku dirinya tadi sudah melihat Samantha dari kejauhan, dan dia tertarik sama kecantikan Samantha. Ya iyalah, aing juga tertarik, goblok. Dan pada akhirnya, pria itu memberitahu namanya yaitu BJ. Dan kemudian gak lama mereka di sebuah mobil sampai mobilnya tuh goyang-goyang dan diiringi sama musik yang sangat romantis. Ya, disinilah film Kontrak T 2013 dimulai. Di hari pertama, Samantha sudah terbangun dari tidurnya. Di dalam kamar, Samantha menyimpan macam-macam bunga untuk disertakan di perlombaan bunga. Lalu Samantha keluar dari kamar dan disambut oleh ibunya. Terlihat di sini bahwa Samantha sama ibunya bukanlah keluarga yang harmonis. Setelah itu, Samantha pergi ke sebuah kafe buat nemuin pacarnya yang bernama si Nikki. Dan di sini si Nikki berkata bahwa ia gak begitu sehat hari ini. Namun si Samantha juga berkata bahwa ia hanya sedikit pusing. Scene pun berpindah ke hari kedua. Di sini Samantha terbangun lagi dari tidurnya. Tapi kali ini Samantha pun dikejutkan dengan banyaknya darah keluar dari serambi tutungnya. Dan terlihat wajahnya dia juga tidak begitu fresh kayak kemarin. Dan ia mengira bahwa itu hal yang biasa, hanya datang bulan seperti biasa. Tapi anehnya, terlihat juga bercak ruam di bawah perutnya. Dan ia langsung bergegas mandi buat ngebersihin darah dari tubuhnya. Selesai mandi, ibunya melihat anaknya gak begitu sehat hari ini. Namun ia berkata, aku baik-baik saja kok bu. Kesel aing kalau sama cewek segala gak apa-apa, pedal apa-apa gitu. Goblok.
Di dalam perjalanan, Samantha sambil nelpon si Alice. Si Alice berbicara bahwa tadi subuh ada polisi yang datang ke rumahnya. Alice juga berkata bahwa polisi itu lagi mencari seseorang. Dan orang itu dicurigai datang ke pesta Alice 2 hari yang lalu. Polisi memberitahu informasi bahwa namanya itu adalah Brand Javi. Samantha yang mendengar itu, dia pura-pura gak tahu tuh. Padahal semalam sudah. Di sisi lain, Alice juga merasa kapok sudah mengundang orang gak dikenal ke rumahnya. Saat sampai di tempat kerja, Samantha pun bergegas untuk makan dulu. Tapi di sini Samantha merasa mual dan gak nafsu makan. Ia pun disuruh bergantian buat ngelayanin pelanggan yang udah datang di bawah. Ternyata pelanggan itu adalah si Relly. Relly sengaja datang ke tempat kerja Samantha hanya untuk bertemu Samantha seorang. Lalu karena emang Samantha gele dan gak suka sama si Relly, si Samantha tuh meninggalkan si Relly begitu saja. Lebok ya goblok. Lalu Samantha minta melayani pelanggan lain. Saat melayani pelanggan, dia ngerasa telinganya tuh berdengung kencang secara tiba-tiba. Ia berasa buat mendengar ucapan tuh susah banget tuh. Kemudian minta izin buat pergi ke belakang. Dan ia duduk di dalam kamar mandi. Saat udah mendingan, dia sekalian wewes di kamar mandi tuh. Dan betapa terkejutnya dia kalau isi jambannya itu dipenuhi dengan darah. Oh my god. Dan di sini Samantha seketika rewas dan panik bingung apa yang sudah terjadi sama dirinya. Lalu ia kembali datang ke pelanggan buat ngelayanin mereka. Tapi tiba-tiba Samantha mengalami sakit perut yang luar biasa. Di sini aing sedikit nggak tega kalau lihat cewek cantik kesakitan gini tuh. Aduh, aing nggak tega anjing. Kemudian ia izin pergi ke dokter buat memeriksa kesehatannya. Saat diperiksa, dia juga berbicara bahwa saat bangun tidur perutnya serasa sakit. Dan dia juga berkata bahwa pas ke kamar mandi banyak keluar darah dari lubang kenikmatannya. Seketika itu juga si dokter langsung memeriksanya. Dan betapa terkejutnya di sini. Kalau ternyata yang diperiksa itu adalah jantungnya, bukan lubang kenikmatannya. Aing sudah tahu pikiran kalian pasti pengennya tuh memeriksa lubang kenikmatan gitu. Goblok sih teh. Dan di sini si dokter juga berkata bahwa detak jantungnya sangatlah lamban. Telinga dan tenggorokannya juga diperiksa sama si sang dokter. Dan si dokter juga memberitahu bahwa Samantha telah terkena infeksi. Tapi infeksi ini gak ada kaitannya sama pendarahan yang keluar dari lubang kenikmatannya. Dengan deg-degan dan gugup, Samantha memberitahu bahwa ada ruam di atas lubang kenikmatannya. Dan seketika itu juga si dokter langsung memeriksanya. Oh, bentar-bentar, kok sedikit mengganjal duduk aing nih gak enak. Sinyalnya terlalu kuat sih anjing. Sebentar, oke mantap. Dan saat memeriksa, dokter itu bertanya kepada si Samantha, apakah kamu seorang pecandu seks? Samantha langsung menjawab bahwa ia hanya endahoy 1 kali saja. Itu pun 2 hari yang lalu. Scene berpindah, Samantha pergi ke apartemen Nikki karena dia udah kangen berat sama si Nikki. Tapi si Nikki di sini yang udah pernah lihat si Samantha sebelumnya, dia ngerasa muka Samantha tuh makin hari makin pucat. Tapi si Samantha di sini dia nggak mau jujur karena dia udah terlalu sayang sama si Nikki. Tapi mungkin kalau jujur dia bakal ditinggalin sama si Nikki. Terus si Samantha di sini dia juga ngerayu si Nikki buat ngelakuin Indohoy. Cuman karena si Nikki lagi mager, dia nolak tawaran si Samantha itu tuh. Nah, karena ngedengar jawaban Nikki kayak gitu, Samantha memutuskan untuk pergi ke rumah Alice. Saat sampai ke rumah Alice, Alice pun melihat bola mata kiri Samantha berwarna merah. Samantha pun bingung dan kaget apa yang sudah terjadi dengan matanya. Samantha pun merasa tidak ada yang sakit apapun di matanya. Ia juga masih berpikir positif. Mungkin saja ada hewan yang masuk ke dalam matanya. Terus Alice juga berkata bahwa ia harus pergi ke dokter mata. Kemudian dia sudah tiba di rumahnya. Dia melihat bola matanya semakin hari semakin merah. Saat dia menggosok gigi, tiba-tiba seperti ada sesuatu yang mengganjal dalam mulutnya. Dan ternyata betapa terkejutnya dia, salah satu giginya copot begitu saja. Seketika ia juga merasa mual dan muntah darah. Karena kesehatannya terus menurun dari hari ke hari,
Samantha pun sampai lupa merawat bunga-bunganya. Padahal sebentar lagi dia harus mengikuti perlombaan bunga. Dan di sini muntah yang dikeluarkan Samantha semakin banyak. Ibunya Samantha datang dan dia bertanya, "Apa yang sudah terjadi dengan dirimu, Nak?" Anjing. Tapi Samantha malah menyuruh ibunya untuk pergi. Saat ibunya pergi, dia mengaku sudah berhubungan badan dengan orang lain. Dan gobloknya di sini nih, malah si ibunya berkata, "Mama bangga dengan Muna." Heh, goblok gak tuh? Aing kaget pertama nonton film ini, kok dia berkata gitu anjing. Di hari ketiga, Samantha tertidur di kamar mandi. Dia terbangun dan bola matanya sudah berwarna merah. Seketika ia juga langsung meneteskan insto di matanya. Bukan insto tapi gue sebut sudah bodoh lah. Tapi kali ini matanya malah semakin merah seperti darah. Saat sedang mandi, dia nggak sadar kalau rambutnya rontok begitu saja. Kemudian dia ingin pergi dari rumahnya. Dan betapa terkejutnya si ibu sampai menjatuhkan piring. Dan ibunya bertanya, "Apa yang sebenarnya terjadi sama Muna?" Lalu Samantha bingung, apa maksud dari ibu ini? Lalu si ibu juga berkata kalau rambut dia rontok sampai pitak. Saat itu juga Samantha ruas dan kaget, dan dia harus berpergian menggunakan kupluk. Dengan rasa panik dan ruas, dia langsung pergi ke dokter. Namun di perjalanan, dia ditelepon sama bosnya saat dia bekerja. Dan betapa gobloknya, bosnya nyuruh dia kerja hari ini, padahal si Samantha tuh lagi sakit. Dan mau gak mau karena si Samantha itu adalah karyawan yang baik dan benar, dia mengikuti semua permintaan bosnya tuh. Dan dia pun langsung bekerja seperti biasa. Dan kebetulan ada pesanan yang harus dibikin hari ini. Saat sudah selesai, Samantha mengantarkan makanan itu kepada pelanggan. Dan kemudian dia kembali lagi ke dapur buat menenangkan diri. Dan dia merasa dia gak begitu sehat hari ini. Kukunya juga mulai terlihat kusam tiba-tiba. Terdengar suara teriakan dari luar. Dan betapa terkejutnya si pelanggan, ada potongan kuku terdapat di makanannya. Oh my god man. Sudah jelas, itu adalah kuku Samantha yang terkelupas. Samantha yang merasa malu, dia dipecat oleh bosnya. Anjing, aing gak tega udah sakit, dipecat kerjaan. Alah. Oke, lanjut. Gak lama kemudian ada Rally yang menghampiri Samantha. Dan Samantha mencoba untuk menghindar. Dia bilang mau pergi ke dokter, tapi Rally bilang dia mau ikut menemani Samantha. Dan betapa terkejutnya si Samantha kalau ternyata si Rally berkata dia melihatnya lagi in the hoy di mobil malam itu. Rally juga tahu kalau pria itu lagi dicari sama polisi. Di sini aing gak habis pikir sama si Rally, udah ngelihat dia ditumpahkan sama orang lain gitu. Udah penyakitan tapi masih aja ngejar. Susah kalau sama cinta si anjing. Namun Samantha yang merasa malu dan dia pergi begitu saja. Saat tiba di dokter, dia ditelepon oleh Alice. Alice berkata, polisi sudah menangkap pria itu. Terus polisi juga bertanya kepada Alice, apakah Alice tahu siapakah saja yang udah dipakai dirinya? Anjing. Kemudian Alice berkata, apakah kamu bertemu sama orang yang bernama BJ? Tapi Samantha gak ingin bilang iya. Saat Gideon diperiksa, Samantha langsung memperlihatkan matanya ke si dokter. Dan si dokter berkata kalau kondisi ini bisa disebabkan oleh virus atau infeksi. Namun dokter itu juga gak tahu kalau penyakit ini adalah penyakit apa. Dan si dokter juga berkata kalau penyakit ini bisa jadi penyakit seksual yang ada pada manusia. Maka dari itu si dokter juga bingung apa yang harus diberikan obat kepada si Samantha. Dan Samantha juga disarankan untuk agar tidak bercocok tanam dulu sementara. Scene berpindah, Samantha lagi pergi buat ngikutin kompetisi bunga. Ia langsung pergi ke meja registrasi buat absensi. Panitia itu berkata, oh jadi kamu yang punya bunga yang keren itu. Kami sangat tertarik dengan Anda. Anjing. Namun pas dilihat, harapan si panitia pun pupus, ternyata bunganya itu layu. Namun pas dilihat, harapan si panitia pun anjing, susah banget. Pokoknya intinya layu lah bunganya. Susah banget nih kata-katanya, goblok.
Panitia itu juga meminta Samantha buat melepas kacamatanya. Kondisi wajah Samantha yang tidak karuan membuat panitia itu ragu untuk mendaftarkannya. Setelah bertanya kepada panitia lain, Samantha tidak diizinkan untuk mengikuti perlombaan ini. Samantha yang tidak terima pun protes ke panitia, namun tetap saja itu tidak diizinkan. Setelah itu, Samantha berkunjung ke apartemen pacarnya, yaitu si Nicky. Cuman di sini si Nicky gak buka pintunya, tapi dia tahu kalau si Nicky ada di dalam. Dan gak lama si Nicky pun keluar. Dan anehnya, si Nicky malah mengusir Samantha begitu saja. Dan di sini si Nicky berkata bahwa dia sudah tahu semuanya dari Alice. Kata si Nicky juga, si Alice telah memberitahu dirinya tentang popok coy dia sama pria itu. Dan si Alice juga berkata kalau dia sakit karena popok coy sama pria itu. Tapi si Nicky tiba-tiba berkata bahwa ia juga tidak mencintainya. Saat Nicky ingin menutup pintu, tiba-tiba Samantha emosi dan kehel sama si Nicky dan ia membenturkan pintu ke wajah si Nicky. Saat itu juga Samantha mencekik pacarnya hingga tewas. Kemudian Samantha juga berkunjung ke rumah si Alice. Ia langsung ngamuk-ngamuk sama si Alice karena sudah membongkar rahasianya ke si Nicky. Dari pembicaraan mereka, Samantha sadar bahwa Alice menyukai dirinya. Maka dari itu, Alice memberitahu Nicky agar hubungan Samantha sama Nicky itu berakhir. Alice yang takut sama kondisi Samantha pun mengancam agar Samantha tidak mendekat. Namun Alice seperti luluh terhadap Samantha. Anjing, susah kalau sama cinta si goblok. Alice juga mengakui bahwa ia sebenarnya mencintai Samantha. Saat mereka cucus, tiba-tiba Samantha muntah darah di mulut si Alice. Alah, rujit anjing. Abis itu, si Samantha malah menggigit leher si Alice hingga robek. Samantha yang bingung dan panik, ya kudu kumaha, akhirnya memukul si Alice dengan mutu. Mutu atau naon sih eta anjing? Ulekan lah pokoknya. Dan dia dipukul hingga tewas. Anjing, jadi makin mendegangkan film itu si goblok. Kenapa harus jadi saling bunuh-bunuhan? Anjing, gak suka aing. Bangsat. Samantha kemudian mengambil baju di lemari si Alice untuk dipakai. Lalu ia nelpon si Relly untuk datang ke rumah si Alice. Relly tentu saja bisa datang dengan senang hati, apalagi dia ditelepon sama orang yang dicinta. Sambil nunggu datang si Relly, Samantha langsung dandan semaksimal mungkin. Ia menutupi wajahnya yang udah terlalu buruk agar si Relly tetap suka sama si Samantha. Terus si Samantha juga menyeret jasad si Alice ke dalam kamar mandi. Tidak lama kemudian, Relly pun datang. Dan Relly bertanya, apakah kamu baik-baik saja? Dan di sini si Samantha menjawab, semuanya baik-baik saja. Dengan rayuan khas sopan BO-nya, Samantha berkata bahwa ia suka dengan si Relly. Relly pun jujur kepada Samantha mengenai perasaannya. Di sini terlihat bahwa si Relly udah luluh sama si Samantha. Dan pada akhirnya mereka pun popok coy lagi cuy. Dan saking sangenya si Relly, dia gak sadar kalau ternyata si Samantha itu punya penyakit yang menular. Namun tiba-tiba Relly merasa rudalnya seperti ada yang menggigit dari dalam. Dan ternyata betapa terkejutnya si Relly pas dicabut, ternyata banyak cacing hidup di dalam. Di dalam itunya si Samantha. Anjing gak tuh? Di sini gua tadinya kesian sama si Samantha, tapi kenapa jadi ngejahatin orang-orang yang peduli sama dia gitu? Jadi gua nggak suka lah sama sama Anda gitu. Sorry ya, goblok. Oke, lanjut. Si Relly pun marah sama si Samantha karena dia udah menjebaknya. Ketika Relly ingin membersihkan badan, betapa kagetnya si Relly lihat jasad si Alice lagi terbaring di kamar mandi. My god coy. Lanjut ke scene berikutnya. Samantha semakin panik dan bingung harus mau ngapain ini, dan dia berkendara menuju rumah ibunya. Lalu Samantha berkata ke ibunya, "Ibu, minta maaf karena Samantha suka kurang ajar, suka ngagain ibu, sudahlah anjing."
Lalu gak lama dia pun pingsan di mobil sambil mobil itu melaju cepat. Saat terbangun, tiba-tiba dia berubah jadi zombie. Samantha berusaha menyerang orang-orang di sekitarnya. Dan terlihat juga ada ibu Samantha di sana yang gak menyangka anaknya bakal jadi seperti ini. Di situ juga ada pak polisi yang ingin menembak Samantha di tempat. Tapi karena kasih sayang ibu yang begitu dalam, si ibu gak mengizinkan buat nembak si Samantha. Dan pada akhirnya, si ibu yang ingin menenangkan si Samantha dengan pelukannya dan malah digigit si Samantha. Mamat, ending yang sangat goblok. Oke, mungkin kesimpulan dari film ini seru dan bikin agak greget dan anjing. Nah, jadi di sini tuh agak menggambarkan sosok sang ibu gitu. Jadi sebadung-badungnya kita, senakalnya kita gitu, tapi ibu itu tetap peduli dan gak mau ngejahatin kita gitu guys. Anjing guys. Nah, terus buat seorang ceweknya, di sini tuh ngegambarin kalau cewek itu harus bergaulnya harus milih-milih gitu. Jadi jangan mau pakai sama siapa aja gitu. Jadi bisa merusak masa depan kalian gitu. Jadi digambarinnya tuh bakal jadi hancur gitu kayak tadi gitu anjing. Sorry guys kalau aing papareto soalnya ini nggak pakai skripsi apa-apa, jadi otodidak gitu anjing. Nah, terus buat filmnya sebenarnya filmnya itu gue masih agak-agak bingung sama karakter pria misterius tadi. Gue tuh herannya di film ini tuh nggak diceritain kenapa si pria itu punya virus itu gitu. Terus gimana cara nyebarinnya gitu, apakah nyebarinnya harus begitu gitu. Terus kalau nyebarin ke cowok gimana gitu, kan gak diceritain gitu. Jadi masih agak bingung tapi cukup seru dan cukup kegel terakhirnya kenapa si ibu digigit gitu oleh si anjing. Oke, mungkin sekian dulu dari Mamang Kanebo dan seperti biasa terima kasih. Terima kasih telah nonton Apple ID. Jika ada saran video selanjutnya, kalian bisa langsung tulis di kolom komentar aja ya.